Mas, suara ku aman. Halo, halo. Suara nggak ada suara. Halo, Nggak halo, ada halo. gambar, Kip. Nggak ada gambar. Aman. Nah, gini aja, cuy. Suara ku aman nggak, Mas? Apa? Suara ku aman nggak? Kurang, kurang jelas suara kau. Anjing. Koneksinya, cuy. Suara kau kurang jelas, Bang. Pakai Bentar itu dulu, headset cuy. lah. Halo, Mas. Aman ke suara? Aman. Udah Oke. terdengar suara rintihannya Oke, udah. oke. Oke, buka ya. Oke, ya. Ente dulu yang buka, ente dulu. Oke. Merhaba kakak kaki bagi bersama kita di Radio P Turki bersatu untuk menginspirasi. Bagi lagi bersama Ya, aku Skuter Sakib dan partnerku. skuter Neba yang udah tidak bersiaran berapa lama kita? Hampir 3 tahun. Udah berapa lama? Terakhir tuh yang di YouTube itu, Mas. Nanti kita telah berduet ya, Mas ya. Iya. Gimana kabar hari ini, skuter sakit? How's your Ya, day? seperti biasa. Seperti biasa. Seperti biasa Skuter Neba. Oke. Kok banyak komentar-komentar muncul. Oh. Terus, tapi gimana? Hidup lancar tidak akhir-akhir ini? Ataukah merasa banyak cobaan? Atau jauh dari kata sukses? Jauh dari kata Sepertinya lebih jauh dari kata sukses Skuter Neba. jauh dari Beda sukses. dengan Anda. Kayaknya Anda sekarang lagi sukses-suksesnya sekarang. Ya, sukses untuk mengeluh ya, mencoba untuk sukses, pura-pura sukses dulu lah. Oh, begitu. Oke. Aduh. Terima kasih ya udah. Kok banyak komentar Apa? aku ini, kalau muncul pakai ide itu tuh banyak komentar yang ingin menggoda aku ini. Kaum Adam ini banyak banget kan, Hilman apa nih, banyak banget nih. Masya Allah ya. Udah kita mulai, kita pakai apa belum kita hari ini? Oke, kita ingin ngebahas tentang apa sih? Aduh, aku lupa lagi. Nah, Demokrasi. gini Tentang kita cek cacat dulu judul. demokrasi. Pokoknya Ah, judulnya aku defect lupa. ke apa ya, demokrasi defect and demokrasi under scrutiny, alias The security. demokrasi cacatnya demokrasi dan demokrasi dalam pengawasan, seperti itu bahasa Indonesianya. Jadi kita menggunakan bahasa yang lebih terdidik lah, biar kita semua itu terlihat pintar. Tapi mengapa kita ingin ngebahas apa cacat demokrasi? Apakah Cacat. mungkin Skuter Neba punya keresahan tentang demokrasi di negeri kita atau mungkin di Oke, negeri lain? so jadi sebenarnya kita bahas dulu tentang demokrasi itu dulu ya. Jadi Oke. kalau dilihat dari sumber yang terpercaya, bahwa demokrasi di Indonesia adalah termasuk demokrasi yang bagus dengan peringkat 68 dari 167 negara. Berarti menandakan Yang demokrasi pertama itu berarti apa, Mas? yang pertama itu Norwegia, Denmark, terus Oh, Selandia Baru. Bahkan Amerika pun yang tempatnya demokrasi aja masih kalah bagus dalam menata demokrasi itu sendiri gitu. Gitu. Berarti Indonesia terus yang bagus, kita sakit masih yang jadi panutan lah dari 68, berarti 68. sekitar 100 negara lain itu masih di bawah Indonesia loh. Berarti menunjukkan Indonesia tuh wah hebat sekali. Sosok-sosok seperti Sekitar Sakib ini merubah negara. Tidak dong. Tidak. Seperti itu ya. Jadi kenapa bagusnya? Aku akan menjelaskan sesuai dengan data yang terpercaya, yaitu ChatGPT and BART from Google. Pertama yaitu adalah proses pemilihan. Nah ini kalau di Indonesia itu katanya terus yang umum, adil, bebas, bahkan bersih Indonesia.
tertulisnya ya, karena Hmm. yang mengukur ini adalah pihak namanya AIU, Economic Intelligence Unit. Otomatis ini udah verified sekali datanya, nggak mungkin enggak dong yang data udah pihak orang luar. Oke, yang kedua adalah hak asasi manusia. Nah, Indonesia itu termasuk yang udah bagus, dapat berbebasan berpendapat, berorganisasi, bahkan beragama pun kita termasuk yang apa ya, bagus gitu seperti. Lalu yang ketiga adalah Hmm. ketidaksetaraan dan diskriminasi. Di Indonesia termasuk yang semua itu rata, adil, tidak ada apa ya, saling saling monopoli, tidak ada yang saling dominan gitu. Karena termasuk bagus di Indonesia itu seperti itu. Dan yang terakhir Nah, adalah kebebasan media. Jadi kita tuh bebas ngomong apa aja tentang opini negara, bebas gitu. Ini udah verified loh ya, dari sumber terpercaya ini, dari Economic Intelligence Unit. Nah, kalau kita sakit gimana? Dari statementku ini sesuai nggak dengan fakta realita itu, nyambung nggak? sebenarnya sebenarnya aku tuh ingin menanyakan seperti ini Skuter Neba sebelum kita jauh jauh ngebahas sebelumnya. Aku ingin nanya ke Skuter Neba, demokrasi itu apa sih Skuter Neba? Demokrasi. Demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah di mana suatu sistem yang terdapat banyak gagasan dan opini, yaitu melibatkan rakyat dan negara, mewakili gitu. Jadi pemerintahan ini dibentuk yang dimana politik itu dipegang oleh rakyat dan warga negara gitu, cukup sakit. Jadi intinya rakyat itu Hmm. adalah hal yang paling penting, seperti itu. Udah paham ya? Jadi Oke, demokrasi itu paham. pemerintahan yang punya rakyat. Oke, oke. Terus kenapa? Terus kenapa lagi? Apa pertanyaanmu? Sebutkan dong. Siapa ya? Akan tapi yang tadi kata Skuter kata Skuter Neba adalah di mana Indonesia itu oke, memang akan kebebasan berpendapat gitu Oke. ya. Akan tapi mengapa ketika kalau kita lihat di lapangan ya, dan juga kalau misalnya ini aku tanpa melibatkan capres atau wapres manapun gitu, tapi Kita ada kita salah satu perkataan capres gitu, tapi gimana ada tuh? salah satu perkataan capres yang dimana kebebasan berpendapat di Indonesia itu terlalu dikekang. Contohnya kenapa kita ingin mengkritik pemerintah Indonesia harus menggunakan bahasa Wakanda atau enggak Uganda seperti itu. Kayak seolah-olah kita tidak bisa mengkritik secara langsung bahwa pemerintah Indonesia itu misalnya ada A B C gitu. Seperti itu Skuter Neba. Oke, itu memang sangat rumit ya. Kok terlepas dari itu, kita tidak mendukung capres siapapun. Kita lebih ke arah demokrasinya dulu Iya, ya. Kalau ikut capres benar. kan kita juga memihak, tapi lebih Ya, tepatnya memang mungkin karena kita adalah warga negara Indonesia itu sendiri sekitar sakit. Jadi kita bisa tahu hmm. gimana dalam-dalamnya. Kalau pihak luar kan taunya dari kulit luarnya aja, taunya Indonesia itu masih yang bagus. Melihat dari ekonomi aja, dia resilient gitu loh, yang enggak ketika semua kena resesi, Indonesia itu masih stabil. Lihat aja, Iya, ente aja iya. masih hidup enak walaupun kondisi negara udah perang-perang kayak gimana. Ekonomi udah hancur tapi ente masih hidup enak. Nah itu buktinya kita masih stabil ekonomi. Orang tua masih stabil gitu. Mungkin ada yang terdampak, cuma dampak itu nggak kayak negara-negara lain seperti contohnya Turki. Nah itu kan udah, ya saya rasa sendiri lah betapa inflasi tinggi. Tapi Indonesia itu inflasi rendah loh. Kita sakit banyak 6% nggak salah. Kalau mau dibenarkan Di ya. mana? Kalau Di di Indonesia. di inflasinya itu nggak separah kayak negara-negara gitu loh. Dia tuh lebih lebih naik tapi tidak yang kayak ekstrim kayak Argentina atau Brazil atau bahkan Hmm. Venezuela bahkan Turki juga kayak gitu. Maksudnya tergolong yang masih di angka naiknya di masih ya cukup logis gitu gitu dari Oke. sisi luarnya aja kan gitu. Cuma mungkin karena kita rakyat Indonesia kita merasakan gimana kebebasan berpendapat itu susah kan, kayak Hmm. kejadian yang kita bahas kan Bima dari apa Lampung kan sih. Iya, benar Lampung. Nah itu kan menunjukkan bahwa itu faktanya ketika di lapangan Indonesia itu tidak sebagus itu, open gitu aja langsung gini 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 ya kan, sampai apa Pemkot Lampung turun tangan gitu sih. Jadi kayak kontradiktif tuh dari data yang disajikan yang di AAEU itu dengan fakta Hmm. kita sebagai orang Indo jomplang banget lebih tepatnya sih gitu sekitar sakit. Oke. Terus apa lagi, Ya apa ya? Aku kerasaan lupa. apa lagi, kerasaan apa lagi yang ente ente itu
eh aduh aku lupa lagi. Ya udah, aku bahas dulu deh. Saya kan kayak pertama kalau kita lihat dulu ada beberapa demokrasi nih yang dianut oleh beberapa negara lain-lain ya di luar di sana ada 8 bahkan 8. Yang pertama adalah demokrasi liberal, yaitu yang tipikalnya seperti kayak negara-negara kebebasan individu seperti Amerika bahkan. Terus ada demokrasi representatif, ada juga demokrasi parlementer, demokrasi konsensus, demokrasi langsung, demokrasi sosial, majemuk dan inklusif. Kalau Indonesia itu masuk demokrasi Pancasila seperti. Nah, cuma kita nggak pernah tahu nih Demokrasi kalau Pancasila. Pancasila di Indonesia. Cuma kita nggak pernah tahu nih klasifikasinya itu kita di mana, majemukkah, inklusifkah, sosialkah, atau aku kurang tahu. Mungkin kita sama-sama harus meneliti lebih lanjut ya. Gitu. Cuma kalau di total itu ada 8 gitu super sakit. Nah, kalau balik lagi berarti kalau misalnya Indonesia itu kan karena demokrasi majemuk, demokrasi Pancasila, berarti otomatis kita demokrasinya sesuai dengan apa yang ada di Pancasila berarti kan? Benar, ada 5 yang itu ya, 5 dasar tuh kan. Oke. 5 dasar itu ya. Gitu. Terus sebenarnya Mas, balik lagi kalau misalnya kita ke Undang-Undang ITE ya, yang memang apa yang sekarang tuh banyak banget digaungkan. Sebenarnya memang kalau menurutku sendiri untuk Undang-Undang ITE mungkin ada sebagian bagus, tapi emang ada sebagian yang pasal bisa dibilang pasal yang karet lah bisa dibilang. Jadi bisa diotak-atik suka-sukanya. Contoh kayak Undang-Undang ITE pasal 27 yang dimana itu kan tentang pencemaran nama baik gitu kan. Nah, itu menurut Mas Neba sendiri, apakah dengan undang-undang ITE gitu kan, apakah itu bisa melarang orang tentang kebebasan berpendapat, Mas? Sebenarnya kalau dibilang gitu tetap kena juga ya pada akhirnya. UU ITE adalah benar seperti undang-undang karet, undang-undang bumerang, karena nggak jelas gitu loh arahnya kemana, karena semua orang bisa mengecam namanya pencemaran nama baik. Tiap orang juga berhak untuk mengklaim namanya karena itu kan nama baik itu kan. Nah, masalahnya baik lagi ketika kita namanya mengkritik, otomatis kan mengarahkan negatif dong. Tidak mungkin tidak kritik namanya dengan positifnya pujian. Nah, pasti akan terkena namanya udah ITE tersebut gitu. Padahal kita tetap nyambung juga sekitar sakit. Dan mereka emang udah pada akhirnya emang nyambung gitu loh, kayak nggak bisa berbau juga gitu loh. Memang ada sebuah relevansi antara UU ITE dan pencemaran nama baik itu udah sepaket kayak itu. Jadi kayak siapapun pasti kena. Tapi sebenarnya untuk undang-undang ITE sendiri itu bagus apa enggak sih Skuter Neba? Karena menurutku sendiri, memang walaupun kebebasan berpendapat adalah hak semua orang, akan tapi emang itu harus perlu diatur. Karena misalnya nih, contoh kayak misalnya ada presiden berbuat salah, kita nggak bisa memang mengkritik boleh, akan tapi harus ada etikanya. Nah, akan tapi kita nggak tahu nih batas etika itu sampai mana gitu kan misalnya nih, karena kan balik lagi misalnya bahkan dalam suatu sistem pemerintahan, entah pemerintahan bagian pemerintahan Indonesia atau enggak pemerintahan di dalam suatu organisasi, itu kan pasti akan ada namanya oposisi, yang dimana fungsi oposisi itu adalah untuk membangun. Oke, setuju. Untuk membangun agar sistem tersebut semakin lebih baik gitu. Karena itulah fungsinya oposisi gitu. Karena kalau misalnya tanpa adanya oposisi, ya maka semuanya akan dibenarkan gitu. Ketika misalnya misalnya kalau kita sistem otoriter ya, ya berarti kalau misalnya kita A, ya udah harus A tanpa mempertimbangkan B dan C, seperti itu. Oke. Setuju banget bahwa oposisi itu penting, karena dengan ada dua ya konteks oposisi itu, ada yang oposisi membangun, ada juga oposisi yang untuk menghancurkan. Kita nggak pernah tahu itu. Cuma kita bisa tahu dari mana arahnya. Ya kita tahu kayak dari ideologi mungkin sama aja, cuma mungkin arahnya dibawa kemana kita bakal paham lah, karena kita juga udah dewasa juga kita sakit. Nah, kalau menurutku UU ITE itu adalah tepat jika dilakukan dengan orang yang tepat ataupun sistem yang tepat. Mungkin di Indonesia sendiri itu udah bagus, cuma diimplementasikannya di Indonesia sangat susah gitu. Karena pada akhirnya kita semua belum siap itu, belum bisa membedakan antara mana kritikan yang untuk membangun dan kritikan untuk yang menghancurkan. Kecuali kalau itu
benar. negara-negara Karena yang udah 5.0 ya, kayak New hmm, Zealand ataupun negara-negara Denmark seperti contoh-contoh demokrasi yang lain, maka itu tepat karena ya memang mereka udah bagus tuh, mereka udah terverified dengan masyarakatnya, dengan sistemnya, dengan yang petinggi pemimpin-pemimpinnya gitu. Jadi kayak mereka tahu di mana letak mana yang ini kritikan, mana ini yang membangun gitu, kritik membangun ataupun yang menghancurkan gitu sih. oh, karena kan balik lagi kalau misalnya tadi kan Mas Nebang menyinggung Bima Lampung kan itu kan dia mengkritik pemerintah Lampung karena untuk kritik membangun ya. Nah, Akan tapi itu kan pada versi pemerintah akhirnya gitu kan ada beberapa laporan dia dilaporkan kan sih kayak seorang pencemaran nama baik apa segala macam itu kan sangat disayangkan dan di mana itu kritik tersebut bisa membangun daerah Lampung akan tapi kok malah jadinya ke pencemaran nama baik gitu undang-undang ITE itu kan sangat disayangkan. jadi iya sih, jadi kayak faktanya banyak lah kejadian kayak gitu ya, penggunaannya untuk Hmm, ini tapi masih jadi nama baik. Pasti gitu semua. ya Sebenarnya kan niatnya untuk apa? Untuk niatnya itu untuk membangun. Tapi setelah lebih lanjut, nanti ujungnya itu pencapaian nama baik. Pada akhirnya itu nama baik lagi gitu. Kita kasih. benar. Dan apa itu juga Apalagi kan ya? yang di Malang. Tapi kan di Malang pun juga gitu kan. Dia tuh udah dikasih panggung nih. Kita support dia karena dia udah berani ngomong ke publik. Dia Hmm, begini. Tapi pada akhirnya dia juga terlalu apa ya, sindrom gitu loh, yang dia tuh akhirnya semua orang dikomentari gitu. Awalnya dia benar. positif karena dia support Lampung karena pembangunan, tapi setelah lama kelamaan dia jadi Oh nyerempet iya, ke ini, nyerempet ke ini, itu kan atau kayak ya gimana dong, kita sebagai orang yang support dia juga ini agak agak nih bocah gitu, karena juga pada akhirnya ya harus itu juga saya juga dalam memilih uh, apa ya, tempat yang dia utarakan. Misalkan Lampung ya dia emang zona Lampung doang gitu loh, bukan yang lain-lain tapi disenggol semua gitu. ya, tapi balik lagi kan, kalau misalnya Indonesia ketika kita udah dapat nama, ya udah, seolah kita berhak untuk menyuarakan hal yang lain seperti itu, Mas. Kalau yang aku lihat ya, Iya sih. jadi kayak misalnya nih, kita udah dapat panggung, misalnya tentang kita udah mengkritik, anggap aja mengkritik daerahku misalnya Bekasi, aku mengkritik daerah Bekasi, habis itu aku udah dapat panggung nih di mata netizen kan, habis itu udah mencecar lagi yang lain-lainnya, kan Iya seperti sih. itu. Maksudnya kayak ya itulah orang Indonesia gitu. Itu juga Mas. Nah, mungkin kurang tepatnya seperti itu ya. Kalau udah tahu ada suara Hmm. untuk ini, ya udah fokuskan ke sini aja. Walaupun pada akhirnya kita juga kadang tidak punya kontrol akan lebih dari itu kan. Pada kita cuma mencecar doang. Mumpung ini nih, karena aku udah punya suara, aku komen-komen aja. Pada akhirnya kan nggak bisa kayak gitu. Kita juga punya batasan untuk, oh ini tempatku nih, ini batasanku untuk mengkritik itu gitu. Nggak bisa sebarang kita kritik semua. Emang siapa kita mengkritik semua kan? Itu sih. Gitu skuter pakai. Oke, tadi kalau kita balik ke judul, apa perbedaannya demokrasi cacat dengan demokrasi di bawah pengawasan? Oke, Demokrasi cacat itu seperti apa sih, Mas? demokrasi yang cacat. Oke, saya dulu lagi ya. Tapi aku udah temu jawabannya, demokrasi yang dalam pengawasan. Wait, wait, wait. Sebenarnya gini, demokrasi dalam pengawasan itu adalah demokrasi yang merujuk pada konsep di mana mekanisme pengawasan dan keterbukaan itu terintegrasi dengan sistem itu sendiri gitu. Jadi mereka tuh Hmm. melibatkan partisipasi aktif dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga pengawas untuk memantau. Jadi bukan hanya satu dua orang aja gitu. Tapi memang banyak faktor gitu ya. Jadi salah satunya ada transparansi juga, yaitu terus ada partisipasi masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil juga itu juga ikut campur juga, bukan sekedar pemerintah aja Hmm. yang hanya turun tangan, tapi juga untuk melibatkan masyarakat sosial untuk apa ya, turut aktif juga gitu, turut mau berpartisipasi dalam politik tersebut. Lalu ada Oke. juga lembaga pengawas independen, itu ngaruh banget juga ya, karena juga seperti ombudsman, komisi anti korupsi. Nah bahkan fun fact-nya Hmm. adalah komisi anti korupsinya kita udah kena tangkap, padahal juga pernah masuk KPK pada itu Iya. sih, kena ketangkap. Jadi kayak aduh gitu, Ketangkap. aku aja bingung. Lalu yang kelima adalah media bebas dan independen. Jadi media itu bebas untuk apa ya, berkomentar, objektif juga salah satunya.
lalu ada kontrol publik dan akuntabilitas. Jadi itu dalam pengawasannya banyak faktor-faktor yang telah terstruktur itu dari 1 sampai 7 tersebut, mereka tuh relevan dengan satu sama lain. Jadi terciptalah namanya demokrasi dalam pengawasan. Seperti itu, Ustaz Sakib. Nah, apakah Indonesia sendiri termasuk demokrasi dalam pengawasan atau demokrasi cacat? Karena kalau misalnya kita merujuk dalam beberapa undang-undang, contohnya seperti undang-undang undang-undang IKN gitu kan, undang-undang Omnibus Law, KUHP segala macam, itu kan yang cuma pemerintahan saja yang merapatkan tanpa adanya keterlibatan langsung warga, seluruh warga Indonesia seperti itu, Mas. Gimana, Mas? Oke. Jadi sebenarnya kalau dari baik lagi karena kita sebagai orang Indonesia, kita tahunya adalah itu adalah hal yang cacat kan. Karena dari semua tersebut tidak ada sama sekali yang terrelevasi dengan bagus bahkan ya. Misalkan kayak hak asasi manusia aja ya kayak gitu. Terus seperti hanya seperti ada kontrol publik aja dia masih belum bagus dalam pengontrolan publik. Dan pemberantasan korupsi aja kita juga bermasalah kesandung korupsi sebagai ketua KPK. Nah itu kan menunjukkan bahwa itu tidak dalam pengawasan, tidak langsung. Itu menunjukkan memang ya Indonesia banyak yang perlu dibenahi dengan demokrasi tersebut. Padahal dalam indeks tadi menyatakan bahwa Indonesia termasuk peringkat 68 dari 167 negara. Gitu. Ini komentarnya orang-orang, aku pengen ketawa. Komentarnya orang-orang kritis. Orang-orang ini, Mas, ini ada Andre, Kindi, dan Adam muncul terus. Oke. Nah, Mas, gimana, ini ada, Mas, dari komentar, Mas. Ini menarik nih tentang putusan MK. Apakah itu yang kan kita kan balik lagi kalau misalnya tentang salah satu cawapres gitu kan, tentang putusan MK yang dimana diloloskan seperti itu berarti udah termasuk cacat dong, Mas, karena kan sebenarnya kalau aku lihat track recordnya, PSI pernah mengajukan tentang batas usia cawapres ketika tahun 2019. Itu apa? Nah, itu kan PSI pernah Samara. Oke. Iya, zamannya Samara Mani. Waktu itu kan sempat ingin mengajukan ke MK tentang masalah tentang cawapres, batas umur cawapres gitu kan. Tapi ditolak oleh MK. Tetapi di tahun ini batasan umur cawapres sempat emang dipermasalahkan juga dan juga sempat ditolak. Tapi ada dengan catatan lagi, di mana pernah memimpin setidaknya aku nggak tahu berapa tahun di pemerintahan. Nah, itu seperti apa, Mas? Sebenarnya kalau udah tahu jawabannya kan bahwa tidak transparansi. Daripada kita banyak omong, kita kena penjara. Mending kalian tahu sendiri. Itu pasti cacat. Karena itu udah jelas-jelas tidak sesuai dengan pengawasan. Kan? Mana mungkin ya kalau bicara itu maka kan panjang sekali terus sakit ya. Bagi kita yang ngomong kan, kita yang ngomong otomatis kita kena penjara kawan. Kita yang banyak komen. Banding mereka komen doang. Gitu sih. Berarti Mas, kalau misalnya tadi kan Mas Nima sempat ngomong kita masuk penjara berarti sangat menunjukkan indeks minimnya kebebasan kita dalam berdemokrasi dong. Wah, baik lagi kan, baik juga kan ketua-ketua BEM Indonesia yang kayak BEM UI kena ini, padahal dia aktif banget pemerintah, tiba-tiba ada yang bilang dia difitnah karena itu. Jadi kayak setiap kali kita menyuarakan sesuatu pasti ada aja cobaannya gitu. Jadi kayak itu faktanya bahwa ya kita masih perlu belajar lagi Indonesia gitu. Apalagi kita berpatokan pada sistem yang kayak negara Amerika ataupun negara Swedia, negara Norwegia, ya kita perlu belajar. Kita harus di tahap level indeks 20 dulu baru bisa di tahap menerima kayak gitu. Dimana kritikan itu, ingat, kritikan yang membangun, ada kritikan yang menjatuhkan. Nah itu harus bisa difilter juga sama pihak-pihak pemerintah yang lebih paham gitu kan. Kita kan ibarat hanya orang-orang biasa gitu sekedar sakit. Jadi jangan dibahas lagi. Ini komentarnya. Oke, tapi ya Mas ya, kalau menurutku dibandingkan, karena ada juga beberapa pejabat pemerintah yang dimana memang dia bisa menerima kritikan.
Iya, tapi kan Maksudnya itu tergantung pribadi dirinya masing-masing gitu. Karena emang ada beberapa, maksudnya ya nggak sedikit, nggak banyak juga oke, eh, apa di pemerintahan kita orang-orang yang berperan memang. Akan iya sih. tapi ada juga yang di mana orang di pemerintahan kita emang nggak berperan. Jadi emang mereka ngerti kan, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Sebenarnya baik lagi kita sakit. Semakin kita dewasa, semakin kita baperan. Semakin orang dewasa, semakin kita kolot. Contohnya, misalkan kita aja udah mulai kolot nih. Kadang lihat ada orang tua kolot, ya kita tahu, ternyata semakin lama semakin kolot. Nah, itu Hmm. baik lagi ke masyarakatnya. Terkadang ada orang nggak baper, tapi orang yang nggak baper kadang nggak peduli. Jadi kayak dikit-dikit gimana pun nggak ngaruh-ngaruh banget gitu. Um, Ini menarik nih, kata Andrew. Kalau masalah umur kita tidak tahu dewasanya seorang dan mungkin di zaman Rasul banyak pemuda. Memang, antum itu zaman Rasul, itu zaman Rasul, bukan saat ini, Ustaz Andre. Gimana sekitar sakit menanggapi ini? Statement Andre ini kalau sangat menarik. meneng- kalau menanggapi dari jawabannya seorang Andre, Ya, ini kan banyak ini tuh gimana pemuda ya? baik zaman Rasul. Kan itu kan zaman Rasul ya, yang dimana tuh aturan itu mungkin mungkin kalau zaman Rasul sendiri ya, aturan kan masih berdasarkan dengan Al-Quran. Nah, Jadi relevan ya. rulesnya masih relevan gitu. Oke. Sementara kan kita kalau misalnya kita hidup di zaman sekarang gitu kan, kita nggak tahu gitu tentang apa ya, seperti ini deh. Kenapa kenapa lebih simpelnya isu mental health. Aku nggak mau ngebahas itu lebih lebih banyak. Akan tapi kan kalau misalnya kita bandingkan kan beberapa generasi kayak ada baby boomer, milenial, Gen Z. Oke. Di mana baby boomer adalah orang-orang yang hidup pada ketika zaman penjajahan, yang mungkin kakek nenekmu gitu kan, yang dimana mereka tidak mengenal tuh istilah mental health, tapi mereka ya kuat-kuat aja gitu ketika mereka dijajah. Sementara kalau misalnya kita turun ke bawah, misalnya contohnya Gen Z kan kalau misalnya kerja berat dikit aja ada namanya mental health, jadi istilah kayak bisa dibilang lemah, itu nggak bisa disamakan. Karena apa? Karena Oke. beda zaman, beda aturan, beda beda apa ya, beda kesehatan mental juga. Karena apa? Kenapa Gen Z ada mental health? Karena apa? Mereka tidak merasakan namanya perang seperti itu. Benar. Nah, kalau misalnya kita balik lagi dengan pertanyaan apa, dengan statementnya Andre, banyak pemimpin muda. Iya, itu zaman Rasul. Karena apa? Aturannya adalah aturan Rasul yang dimana aturan Al-Quran. Sementara kita kan nggak bisa berdalih dengan aturan Al-Quran. Oke, kita kita Muslim, kita agamanya Islam, kita menggunakan aturan Al-Quran. Akan tapi kan kita hidup di negara Indonesia. Berarti apa? Kita menggunakan aturan UUD yang telah disepakati bersama gitu dari 1945 sampai sekarang. Seperti itu, Mas. Oke, benar sekali. Jadi itu ya Ustadz Andre. Tapi emang menarik sih karena juga eh, nggak bisa dire mungkin di zaman dulu anak mudanya lebih berkualitas mungkin ya gitu Ya, gitu sih berarti di zaman apa sekarang gitu lebih kualitas tuh, Mas. bisa karena kalau dulu itu dia tuh masih masa inovasi tinggi karena di saat itu zaman dulu kan Ah, orang kan nggak ada apa-apa jadi inovasi tinggi sekarang itu bukan inovasi lagi sekarang itu hanya untuk dibuat 5.0 6.0 gitu jadi kayak di upgrade bukan untuk inovasi terbaru gitu sih semua yang hmm, kita gunakannya ada inovasi di zaman dulu tuh hal baru di era sekarang diperbarui kan bukan hal baru lagi gitu kita iya, sakit jadi cara ide-idenya lebih gila zaman dulu mungkin bisa dikatakan benar. seperti itu sih terus apa lagi ya oke jadi aku mau bahas lagi nih ada demokrasi terburuk di dunia ini udah sangat valid dari data juga ada ChatGPT juga pasti Bard juga pasti jadi pertama uh, ini nggak tahu ya ini konteksnya demokrasi atau otoriter ya pertama ada Korea Utara jadi itu dilakukan oleh rezim otoriter dengan pemimpinnya dengan pemerintahan politik yang paling ketat di dunia itu yang pertama yang Hmm, kedua adalah Turkmenistan dengan negara otoriter di Asia Tengah dengan presiden seumur hidup lalu ada Eritrea di Afrika Timur yang sangat terbatas beberapa politik hanya orang-orang tersebut aja di circle-circle pemimpinnya aja lalu yang empat ada Tiongkok ada yang bilang sih ini nggak tahu benar atau enggak dalam konteks ada yang bilang itu Tiongkok
karena mencerminkan kompleks partai politik satu tunggal, bukan yang kayak Indo yang di negara-negara kan ada banyak politik kan. Nah di Tiongkok cuma satu doang gitu sih. Apakah mau pindah ke Berarti Eritrea, ente? ntar aku berarti Mas, kalau misalnya kan memang ya mereka menganut sistem namanya republik. Republik kan biasanya berdalih dengan namanya demokrasi ya Mas ya. Oke. Nah, kalau misalnya itu berarti demokrasi itu punya versi mereka masing-masing dong secara tidak langsung. Oke, Misalnya kayak contoh Korea Utara yang dimana Kim Jong, yang apa aja Presiden Kim Jong Un kan mempunyai kebebasan membatasi warganya untuk kebebasan berpendapat. Bahkan kalau misalnya ada yang berpendapat untuk melawan dia mungkin akan tembak gitu. Berarti benar-benar. dia punya versi demokrasi yang berbeda-beda dong secara tidak langsung. Setuju banget sih kalau itu. Contohnya aja Indonesia, kita aja masih udah dihitung demokrasi Pancasila kan. Padahal kalau konteks demokrasi itu apa kan ada banyak, ada 7 kan, majemuk, ada juga liberal gitu. Itu sih. Dan kan juga ini kan dari 4 ini adalah negara itu kebanyakan mereka sistemnya kan itu kan korup, udah pasti komunis. Tiongkok juga komunis juga, bukan sistem demokrasi, otomatis juga beda sistem. Cuma baik lagi, kadang pendataan dari pihak barat itu sangat melebih-lebihkan gitu loh. Karena kita kan berpatokan dari sumber darat. Karena mana lagi data yang valid selain sumber barat kan ada Amerika dan NATO sekutu juga dong yang buat itu. Nah, itu sih. Jadi konteksnya ya benar kata Sakit bahwa ini tuh udah dari seginya aja sebenarnya bukan demokrasi. Itu hanya negara-negara tapi baik lagi patokannya ya itu adalah negara yang terburuk demokrasinya. Gitu sih. Oke. Apa pertanyaannya? Kayaknya kamu Kagak, aku bacanya Andre kayak paling semangat dalam berkomentar ini. Oke. Ini ada statement Andre nih. Sebenarnya generasi udah berbeda-beda, tetapi permasalahan generasi sudah dikompleks sekali. Yang paham permasalahan generasi muda, yang muda secara mikro. Gimana nih? sebenarnya perlu. Nah, aku kurang paham sih Mas. Gimana menurut Mas Sabri? Ini Andre sebenarnya bukan pertanyaan, statement sih. Jadi emang bener. Iya, emang statement dia. Aku pikir ini kayak statement. Mungkin kalau teman-teman mau tanya silahkan sih. Baik lagi ke teman-teman mau tanya sesuatu bisa kita akan jawab secara berdemokrasi, ngobrol bincang baik-baik seperti kita. Gitu. Apa yang tanyakan lagi? Kira-kira apa lagi? Karena gini Mas, mungkin lebih ke keresahanku aja. Karena banyak orang tuh mungkin lebih di sekitarku tentang masalah selalu menggaungkan poin demokrasi. Kayak misalnya dalam kita sepakat bahwa undang-undang itu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Ya walaupun aku nggak tahu ya undang-undang di mana yang undang-undang 45 apakah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang atau tidak. Tapi kan hakikatnya undang-undang tuh disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Nah, terlalu akan tapi ya balik lagi gitu dalam proses pembuatan undang-undang mereka tidak melibatkan masyarakat, akan tapi ya udah orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu mungkin bisa dibilang adalah ada sebagian orang yang berbilang tentang konglomerat lah, entah berpendapat bersepakat dengan konglomerat lah, tapi merugikan rakyat kecil. Nah, seperti contoh kayak misalnya gini, mungkin aku lebih melihat ketika Istanbul ketika Marmaray dibangun, itu sempat ada penolakan ketika wali kotanya paman kita, itu sempat ada penolakan kan dari warga-warga sekitar, gitu. Buat apa? Karena ya toh nggak bakal jalan, ujung-ujungnya malah berguna, gitu. Nah, aku berpikir tentang masalah mungkin lebih ke saat ini yang dihadapi adalah IKN. Memang, gitu kan.
IKN tersebut kan bisa dibilang Gebrakan menghabiskan baru. uang APBN lah gitu kan, APBN, APBD segala macam gitu. Akan tapi buat kebutuhan nanti sebenarnya itu relevan apa enggak sih Mas? Kayak misalnya nih, apakah pemerintah sekarang ini memang bisa melihat hal itu atau mungkin cuma asal pindah aja gitu Mas? Oke, kalau aku beranggapan bahwa mungkin aku lebih ke netral ya. Cuma aku bisa melihat Hmm. dua sudut pandang yang orang yang support dan orang yang kontra. Supportnya itu karena Oke, faktanya Jakarta akan tenggelam. Itu nggak bisa dipungkiri benar. bahwa Jakarta pasti akan tenggelam dong. Nah, yang kedua adalah itu adalah sebuah gebrakan baru. Contohnya seperti banyak negara yang udah ganti ibu kota kan. Contohnya aja kayak Hmm. India, New Delhi. Dulu kan di Mumbai teman Oke. itu Mumbai kayak gitu. Jadi kayak banyak negara dan itu berhasil. Jadi banyak faktor yang dengan pindahnya itu berhasil. Kontranya lihat aja seperti daerah di Myanmar tuh atau mana tuh ya yang ibu kota ganti malah rugi, nggak berguna, hanya bangunan kosong doang. Di Asia Tenggara aku lupa daerah Iya, mana itu, lupa gue juga. entah Myanmar atau mana. Nah itu Hmm. menyatakan bahwa itu buang-buang anggaran gitu. Nah masalahnya juga di saat ini itu adalah 2023 adalah di mana resesi dunia. Faktanya resesi Iya, dunia hampir semua negara itu lagi ancur-ancuran banget, lagi bertahan dengan ekonomi masing-masing. Nah sedangkan Indonesia saat ini malah membangun ibu kota. Ya, ya jadi kembalikan lagi sih kepada pendengar karena juga faktanya tahun ini lihat aja banyak berapa negara yang lagi invasi. Aku cek dulu ya, inflasi tinggi. Soalnya 2023 itu udah banyak yang hancur sekitar sakit. oke. Kayak Venezuela. Ya tapi soalnya balik lagi Mas, eh, tergantung kan kalau untuk saat ini ya mungkin aku bisa mengapresiasi bahwa Indonesia tidak terpuruk lah Hmm. ekonominya karena Menteri Keuangan kita nggak bisa kita kita harus mengapresiasi itu karena Bu Sri Mulyani bisa 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 menjaga kestabilan itu. Kalau seandainya aku bahkan berpikir untuk pemerintahan selanjutnya kalau seandainya nih Menteri Keuangannya tidak bisa sepintar Bu Sri Mulyani, apa kabar Indonesia untuk kedepannya? Oke, kalau aku menurutku pertama si menteri kita juga hebat. Yang kedua adalah konglomerat Indonesia termasuk yang bagus. Jadi kalau melihat dari Hmm, negara Turki aja deh ya, Turki itu ngandalin satu sektor yaitu namanya pemerintahan. Dia tuh nggak punya oke. badan yang gede yang kayak Indonesia yang udah sistemnya udah unicorn atau apa, itu jarang. Ah, Hanya hanya ada tapi nggak sesuai Indonesia. Indonesia kan karena masih banget ya banyak pemikiran kayak gitu ya, karena Indonesia itu banyak, misalkan pemerintahnya mati gak berjalan, itu banyak faktor yang bisa membuat roda berputar, masih ada sektor-sektor lain oke. gitu loh. Itu nah pertama dari si Mulan juga bagus, terus yang kedua juga Bu Retno Marsudi yang diplomasi juga bagus, yang buat aman-aman aja. Iya, Walaupun terlepas itu Indonesia termasuk negara yang nggak punya jati diri ya, karena kita terlalu non blok terus kan, tapi faktanya kita bisa bertahan hidup dengan sistem itu. benar. Nah, dan yang ketiga adalah konglomerat Indonesia itu ada yang bilang mereka cari untung. Faktanya mereka cari untung pun kita masih bisa bertahan itu. Pada akhirnya konglomerat Indonesia juga muter otak. 9 naga itu juga muter otak buat gimana Indonesia itu nggak hancur tanpa mereka Oke, sadari. Ya, misalkan ya kan. Saya kayak kita nggak pernah sadar bahwa wah apa nih yang kaya tetap kaya. Ya faktanya emang yang kaya emang kaya gitu loh. Masa gimana pun lagi gitu loh. Gitu sih. benar sih. Berarti bisa dibilang ya, konglomerat ini walaupun untuk menguntungkan dirinya sendiri berarti bisa berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia dong, Mas. Tetap aja pada akhirnya Indonesia itu butuh dengan konglomerat seperti itu ya. Ada yang bilang konglomerat itu tetap apa ya, tanpa sadar itu bantu kita dengan cara yang berbeda, Hmm, dengan entah cara mereka apa kita nggak pernah tahu juga gitu sih. Makanya kalau di Amerika gimana? itu sistemnya itu meritokrasi yang dimana pintar dan kekayaan itu nomor satu, nggak peduli ras mau apa, nggak peduli agama mau apa, yang penting itu nomor satu. Jadi Oke, segila itu sistem Amerika meritokrasi termasuk yang keren sih menurutku ya, karena pada akhirnya kaya dan kepintaran itu adalah hal yang mutlak, karena siapa lagi kalau nggak kaya ya pintar, udah itu doang kan yang dihormati dari benar manusia. memang. Orang kan kayak ngapain udah ras nggak bodo amat, yang penting dua itu kaya dan pintar, nah kunci kita bisa megang megang dunia gitu sih. Benar.
Terus apa lagi? Mas, ada pertanyaan Mas. Coba baca dulu. Saya mau nanya, apakah undang-undang itu bisa diubah ya? Permasalahan di pemilu sekarang ada beberapa paslon yang tidak setuju dengan kebijakan dibangun IKN, sedangkan IKN sudah menjadi undang-undang. Aduh, Ustaz Anda, kita bukan pakar politik. Cuma baik lagi, kita nggak tahu ya. Mungkin next time kita butuh orang yang paham politik. Gimana kok bisa diundang atau enggak gitu kan. Karena memang kompleks ini. Karena pada akhirnya hanya pemimpin yang tahu fakta. Udah saya buat enggak kan? Kita kan hanya raja, kita hanya tahu ibarat 1/1000 dari inti dalam pemerintahan. Kita nggak tahu apa-apa, kita hanya tahu luarnya aja gitu. Kita core-core pun tidak pernah berubah apapun gitu sih. Terus kesakit gimana? Tapi kalau, nah, aku sempat bertanya ini kepada anak kamarku yang dimana dia juga apa orang pintar. Oke. Nah, kan jadi ketika setelah nonton debat itu, aku mempertanyakan tentang masalah IKN. Nah, Oke. kan emang ada kan dari statementnya Andre itu yang tadi yang penanya itu ya, itu tentang undang-undang bisa diubah apa enggak. Nah, dan juga ada beberapa paslon yang menolak IKN. Sebenarnya bukan menolak, lebih prioritasnya akan dibelakangin. Contoh, kayak misalnya ada mungkin IKN kan sudah dibentuk undang-undang, berarti nggak bisa diubah lagi kan. Nah, Oke. ya sudah, berarti apa? Mungkin prioritas untuk membangun IKN-nya akan mungkin di nomor 2 atau enggak 3 kan. Nah, nomor pertamanya itu kesejahteraan masyarakat. Itu yang di mungkin yang bisa aku ambil dan juga si orang pintar ini ambil gitu kan di debat capres kemarin seperti itu Mas yang aku dapat ininya sih pemahamannya. Oke, berarti Karena sisanya kan udah pasti bakal melanjutkan. ya, karena nggak mungkin dong udah dirancang dengan anggaran segitunya terus dibiarkan. Nah, rugi lagi kan. Maksudnya itu harus dikaji ulang agar itu lebih menguntungkan dong. Karena ya Benar. jadi kayak dilematis tuh, kayak dibiarkan rugi, diajukan nggak tahu apa-apa. Maka itu harus dipelajari sih. Nah, Itu repotnya jadi presiden. karena kan balik lagi Mas, kayak misalnya ada beberapa mungkin ketika zaman peralihan zamannya SBY ke Pak Jokowi itu kan ada beberapa infrastruktur yang dimana lagi dibangun zamannya SBY akan tapi malah terhenti terbengkalai ketika zamannya Pak Jokowi dan itu tidak dilanjutkan yang itu ya sekarang ya udah nggak menghambur-hamburkan anggaran. Iya sih, ya benar. Harus apa ya, lebih bijak lagi ya, kayak gimana agar meminimalisir hutang dan Nah, mengefisiensi apa ya, sebuah rancangan agar sukses gitu loh. Itu sih, karena pada akhirnya ketika udah menjabat jadi orang yang punya power di pemerintahan, ya baik lagi ngapain melanjutin punya orang tidak bagus, mending anku gitu kan. Masih ada sebuah egoisme dalam diri yang menganggap project kita lebih bagus ya. Itu masing-masing ya, emang kadang ya sebuah pride gitu loh. Misalkan nih Mr. Sakit punya proyek nggak lanjut, aku yang lanjutin, emang siapa itu, terus namanya yang dapat siapa, namanya nah, dapat Sakit bukan nama aku gitu sih. Harus iya. ego sih. Karena ya terkadang kan utang Indonesia itu membengkak ya karena bangunan infrastruktur yang mangkrak itu Mas. Yang menurutku ya, yang dimana infrastruktur berapa triliun gitu kan, habis itu nggak dilanjutkan karena beda pemerintahan, habis itu udah terbengkalai uang uang pajak kita yang kita bayarkan kepada negara ya terhamburkan secara sia-sia yang malah membuat utang Indonesia semakin besar. Membengkak. Nah, itu tugas kita yaitu tugas kita dan berhutang Makanya. gitu sih. Sepertinya aduh, timing udah mulai habis sakit emang. Aduh, udah 40 menit kita mengadu obrolan agar tidak menyapa sama orang-orangnya. Masya Allah. Oke. Penting antum closing dulu lah sebelum menyambut tahun depan yang apakah lebih cerah atau lebih suram. Wah, kita nggak
tahu ya tahun depan lebih. Karena kan kita lebih menunggu 14 Februari nanti sebenarnya. Wow, 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 wow. Padahal tahun kemarin, tahun ini udah menunggu berapa? 3 Juni. 3 Juni. Juni, Juni Juli yang Gambari Miss bertanding secara Oh iya adil. deh benar. Karena Oh kita iya benar. tahun ini kan aku lupa bulan apa tuh, Juni. Tahun ini dipegang Berimis. Kan sebelum kau pulang. Iya, makanya kita udah merasakan sensasi Gambari Miss menang itu gak senang karena era Gambar selalu menjanjikan apapun. Ya udah kita closing dulu. Jangan lupa save ya. Keep. Oke. Jangan lupa Kenapa? save. Jangan lupa save karena Aman-aman. Oke. Udah closingan dulu ente. Mungkin mungkin sekian siaran dari skuter aku dan skuter Neba. Mungkin ini siaran terakhir yang terjadi di 2023 ya. Yang Kita udah 4 tahun. 2023 kita nggak akan tahu 2024 akan seperti apa. Nah, makanya dari itu terima kasih para pendengar simpen sekalian. Semoga kalian semua sukses dan makin kaya raya, oke? Dan Makin kaya raya dan selamat tahun baru lah ya. Nggak ngaruh sih. Buat kalian di Indonesia termasuk skuter Neba tuh sekarang kayaknya lagi udah mulai OTW gitu kan. Amin ya. Doa terbaik untuk kita semua dan para simpen sekalian. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku close dulu.